Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Agus Salim, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum presentasi berlanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Agnes Sarsi Marda dengan NPM 2386206111. Selanjutnya, ada saya sendiri, Dewi Muktiwahyuningsih, dengan NPM 2386206100. Lalu berikutnya dengan Indi Eka Janiska, NPM 2386206124. Dan yang terakhir ada Santi dengan NPM 2386206105. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Landasan teorinya apa? Sarana prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum. Dalam hal ini dapat dilihat dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa standar sarana prasarana untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah SDMI, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah SMP MTS, dan sekolah menengah atas, madrasah aliyah SMA MA, mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, efisien, dan menyenangkan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sekolah formal, baik dari sekolah dasar atau madrasah. Berikut profil sekolah yang kami observasi. Sekolah SD Negeri 018 Sebulu dengan NPSN 304048831 berakreditasi A, alamat Jalan Mula Warman, RT 11, Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya akan menjelaskan tentang program rutin yang rutin diadakan oleh sekolah, yaitu meliputi mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan, memeriksa saluran air dan sanitasi, membuat daftar inventaris sarpras yang dipakai harian, melakukan pembukuan rutin sarana dan prasarana selama 6 bulan sekali, membuat laporan bulanan. Hasil penelitian yang kedua tentang program insidental, yaitu meliputi menyusun program sarana dan prasarana, mengkoordinasikan kegunaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, mengevaluasi, merenovasi, dan merekondisi ruang belajar, perpustakaan, tempat ibadah, sarana upacara, olahraga, seni, kantin sekolah, lalu memperhitungkan bangku, kursi siswa, guru, dan staf. Terus pengelolaan biaya alat-alat pengajaran program rehab sarana dan prasarana. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, yaitu program kerja yang bersifat rutin, dilakukan monitoring secara bulanan dan diadakan evaluasi setiap semester, serta diadakan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing bagian bersama kepala sekolah. Yang kedua, program kerja yang bersifat insidental dalam pelaksanaannya dibentuk kepanitiaan secara insidental. Pada akhir tahun pelajaran akan diadakan evaluasi secara bersama-sama.
dan sekaligus sebagai bahan untuk menyusun program kerja tahunan berikutnya. Yang keempat adalah sumber sarana dan prasarana. Pertama, sarana dan prasarana yang bersifat mebelair, elektronik, perlengkapan olahraga, ekstrakurikuler, seni, kesehatan, dan bangunan bersumber dari pemerintah daerah. Sedangkan yang kedua, sarana dan prasarana yang bersifat habis pakai seperti alat tulis, obat P3K, alat kebersihan diadakan oleh sekolah. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Untuk sarana dan prasarana yang sedang dan masih bisa diperbaiki dan masih bisa dicangkup menggunakan biaya sekolah, maka akan diperbaiki oleh pihak sekolah. Sedangkan jika sekolah tidak bisa mencangkup untuk perbaikan, maka akan dikembalikan ke dinas atau ke UPT. Dan untuk sarana dan prasarana yang mengalami rusak dan tidak layak pakai, maka akan dibuatkan berita acara untuk dilakukan pemusnahan. Berikut ini adalah rekapitulasi prasarana SD Negeri 018 10 tahun ajaran 2023-2024 yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yang baik, sedang, dan buruk. Dari hasil observasi dan penelitian yang kami lakukan, kami dapatkan yaitu ada ruang kelas sebanyak 10 ruangan dengan keadaan sedang, kemudian ruang guru ada 1 dengan keadaan baik, kemudian ruang kepala sekolah ada satu kondisi baik, dan ada ruang TU kondisi baik, kemudian ada ruang UKS kondisi baik, kemudian ada lapangan olahraga juga kondisinya baik, kemudian kamar mandi jumlahnya ada 14 yang baik dan ada 3 yang buruk dan dalam tahap rencana akan direnovasi, jadi jumlahnya ada 17. Kemudian ada kantinnya 1 kondisinya baik, ada gudangnya juga 1, kemudian ada juga perumahan guru ada 3 kondisinya baik, kemudian ada juga pos penjagaan dengan keadaan kondisi sedang ada 1 buah. Berikutnya yaitu rekapitulasi sarana SD Negeri 018 10 tahun ajaran 2023-2024. Di sini jenis barangnya tentang mebelair dikondisikan dalam keadaan baik, sedang, dan buruk. Dari hasil observasi dan penelitian kami dapatkan meja siswa terdapat 300 buah kondisi baik dan 49 buah kondisi sedang, jumlahnya 349. Kemudian kursi siswa kami dapatkan 300 buah dalam kondisi yang baik dan 40 dalam kondisi sedang dan 9 buah dalam kondisi yang rusak, jumlahnya 349. Kemudian meja guru ada 20 buah dengan kondisi baik. Kemudian ada meja pegawai jumlahnya 4 buah. Ada juga meja komputer 2 buah. Kemudian ada meja tamu 1 buah. Kemudian ada kursi guru 20 buah. Yang selanjutnya kami dapatkan yaitu kursi pegawai ada 4. Dan kemudian kursi komputer ada 2 dan papan tulis ada 10 buah. Kemudian ada juga lemari arsip 12 buah dan berikutnya adalah rak buku ada 12 buah dan juga ada rak sepatu sebanyak 10 buah. Nah, semua itu dalam kondisi yang baik. Selanjutnya ada gambar presiden dan wakil presiden sebanyak 16 buah dengan kondisi yang baik. Kemudian ada papan pengumuman 1 buah dengan kondisi baik. Selanjutnya untuk elektronik yaitu komputer ada 3 buah dengan kondisi baik. Kemudian ada Chromebook sebanyak 29 buah dengan kondisi baik. Kemudian ada monitor komputer sebanyak 3 buah dengan kondisi baik.
Selanjutnya ada printer sebanyak 5 buah dengan kondisi yang baik dan ada 3 buah dengan kondisi rusak. Dan berikutnya ada laptop sebanyak 20 buah dengan kondisi yang baik. Berikutnya yaitu alat rumah tangga. Di sini ada jam dinding sebanyak 14 buah dengan kondisi yang baik. Kemudian ada sapu sebanyak 26 buah dengan kondisi baik. Selanjutnya ada alat pel sebanyak 14 buah dengan kondisi baik. Dan juga ada tempat sampah sebanyak 8 buah dengan kondisi yang baik. Dan selanjutnya ada serokan sampah sebanyak 10 buah dengan kondisi baik. Dan ada ember sebanyak 2 buah dengan kondisi baik. Nah, jumlah rekapitulasi sarana yang kami dapatkan yaitu ada 848 dengan jumlah yang baik, 89 jumlah sedang, dan 12 buah dengan kondisi rusak. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di SD Negeri 018 Sebulu, kami dapatkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 018 Sebulu sudah seluruhnya memenuhi standar nasional pendidikan SNP suatu sekolah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dari hasil penelitian kita dapatkan bahwa semua sarana dan prasarananya terpenuhi dan sudah sesuai dengan standar. Tetapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, untuk itu masih banyak yang ingin diprogramkan. Tetapi mengingat kemampuan dana yang ada, maka disusun program yang diutamakan yaitu sebagai berikut. 1. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu pembuatan musola sekolah, dan yang ketiga pembuatan papan nama organisasi sekolah. Terima kasih.